Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami dalam pembelajaran ilmu i'lal di part 6 ini. Seperti biasa, sebagaimana kami menjelaskan sebelumnya bahwa dalam pembelajaran ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu kaidah umumnya, kemudian setelah itu barulah berlanjut pada implementasi contoh terhadap kaidah. Kaidah umum, waw atau ya diganti dengan alif. Jadi dalam bab ini kita akan membahas tentang pergeseran waw atau ya menjadi alif. Kaidah umumnya adalah setiap ada waw atau ya hidup dan jatuh setelah harokat fathah, ini kaidah yang pertama, maka harus diganti alif. Dengan artian waw dan ya-nya tersebut harus diganti alif. Kemudian kaidah yang kedua, jika terdapat waw atau ya mati, namun sukunya tersebut sebab harokat fathahnya dipindah pada huruf soheh sebelumnya yang mati, maka wawnya tersebut diganti alif setelah harokatnya waw atau ya yang berupa fathah dipindah pada huruf soheh yang mati sebelumnya. Untuk contoh dari kaidah yang pertama adalah lafadz sonah, asalnya adalah sowanah. Sedangkan contoh untuk kaidah yang kedua adalah lafadz ajabah, asalnya adalah ajwabah. Ini ada dua tahap proses i'lal yang mana ini nanti akan dibahas. Ajabah asluhu ajwabah, kemudian menjadi lafadz ajawbah, lalu yang terakhir wawnya diganti alif menjadi lafadz ajabah. Kemudian juga contohnya adalah abanah asluhu abyanah. Abanah asluhu abyanah, kemudian menjadi lafadz abainah, lalu terakhir menjadi lafadz abanah. Berikut adalah proses i'lal dari lafadz ajabah, kemudian abanah dan juga lafadz sonah. Sonah asluhu sowanah. Jadi lafadz sonah asalnya adalah lafadz sowanah. Ulibatil waw alifan, wawnya diganti alif litaharrukiha karena waw tersebut berharokat, wamfitahi ma qablaha, dan huruf sebelumnya berharokat fathah, fasoro sonah, maka menjadi lafadz sonah. Maksudnya kan sonah di sini adalah asalnya adalah sowanah. Jadi dalam kaidahnya tadi relevansinya adalah berada di titik setiap ada waw atau iya berharokat fathah dan sebelumnya jatuh setelah harokat fathah, maka waw dan iya tersebut harus diganti dengan alif. Jadi ada kesesuaian antara sonah dengan kaidah yang pertama. Selanjutnya adalah kata ajabah. Ajabah asluhu ajwabah. Jadi lafadz ajabah asalnya adalah lafadz ajwabah. Nuqilat fathatul wawi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah fathahnya waw dipindah ila harfis sohih hissa kini qoblaha. Dipindah kepada huruf soheh yang mati sebelum waw. Jadi lafadz jimnya tersebut. Fasoro ajaubah, maka menjadi lafadz ajaubah. Summa kulibatil wa'u, lalu wawnya diganti alifan terhadap alif. Jadi wawnya diganti alif litaharrukiha karena waw tersebut berharokat bihasabil asli tapi meninjau terhadap asalnya. Kan asalnya tadi ajwabah. Jadi wawnya itu berharokat tapi meninjau asalnya. Wamfitahima, dan fathahnya huruf qablaha sebelum waw, dan sebelum waw hurufnya berharakat fathah bihasabil an tapi meninjau setelah adanya penukilan atau setelah adanya pemindahan harokat. Fasoro ajabah, maka menjadi lafadz ajabah. Selanjutnya adalah kata abanah. Abanah asluhu abyanah. Jadi kata abanah asalnya adalah abyanah. Nuqilat fathatul ya'i ila harfis sohi hissa kini qoblaha. Harkatnya iya, yaitu harkat fathahnya iya dipindah pada huruf soheh yang mati sebelum iya. Jadi lafadz ba tersebut. Fasoro abainah, maka menjadi lafadz abainah. Kemudian summa kulibatil ya'u alifan, lalu ya-nya diganti alif litaharrukiha. Alasannya karena ya-nya tersebut berharokat bihasabil asli. Namun jika meninjau pada asalnya, kan asalnya tadi abyanah, jadi ya-nya akan berharokat. Itu alasan yang pertama. Wamfitahi ma qablaha, dan sekarang waw tersebut jatuh setelah harokat fathah bihasabil an, dengan peninjauan yang saat ini, dengan artian setelah ditinjau berdasarkan lafadz abainah. Fasoro abanah, maka menjadi lafadz abanah. Yang telah disebutkan barusan merupakan sebuah contoh sekaligus kaidah umum dari i'lal waw atau ya diganti dengan alif.
Selanjutnya adalah kaidah umum yang menjelaskan tentang iya diganti dengan waw. Kaidah umumnya tersebut ialah setiap ada iya mati atau sukun dan jatuh setelah harokat dhammah, maka harus diganti dengan waw. Jadi kalau ada iya mati dan sebelum iya tersebut berharokat dhammah, maka harus diganti waw, seperti yusiruh dan musirun. Asalnya adalah yuyisiruh dan muyisirun. Proses i'lal dari kata yusiruh adalah yusiruh asluhu yuyisiruh. Jadi lafadz yusiruh asalnya adalah yuyisiruh. Ulibatil ya'u wawan, iyanya diganti waw. Liwuku'iha sakinatan, karena iyanya tersebut sukun, ghairu musyaddadatin, tidak ditasydid, ba'da dhammatin, dan jatuh setelah harokat dhammah, fi ghairi jam'in, tempatnya di selain jamak taksir. Fasara yusiruh, maka menjadi lafadz yusiruh. Selanjutnya adalah kata musirun. Musirun asluhu muisirun. Jadi lafadz musirun asalnya adalah muisirun. Ulibatil ya'u wawan, iyanya diganti waw. Liwuku'iha sakinatan ghairu musyaddadatin ba'd dhammatin, karena iyanya tersebut sukun tanpa adanya tasydid dan iya tersebut jatuh setelah harokat dhammah fi ghairi jam'in, sekaligus tempatnya bukan di dalam jamak taksir. Fasoroh musirun, maka lafadz muisirun menjadi lafadz musirun. Dan untuk selanjutnya adalah kaidah umum tentang proses pergeseran alif menjadi hamzah atau qalbul alifi hamzatan. Kaidah umumnya tersebut adalah setiap ada alif jatuh setelah alif wazan mafa'iluh dan alif tersebut merupakan tambahan dalam mufradnya, maka harus diganti hamzah. Sekarang implementasikan dengan contoh seperti rosailuh, asalnya rosaluh. Jadi alifnya itu ada dua. Alif yang pertama itu merupakan alif dari wazan mafa'iluh, sedangkan alif yang kedua merupakan alif kalimat yang tambahan ketika mufradnya, karena rosaluh tersebut merupakan jamak taksir dari mufrad risalatun. Jadi alif yang kedua dari rosaluh tersebut merupakan alif tambahan yang ada dalam kata risalatun. Proses i'lal alif diganti hamzah dalam kata rosailuh ialah rosailuh asluhu rosaluh. Jadi lafadz rosailuh asluhu rosaluh. Ulibatil alifu tsaniyatu hamzatan. Alif yang kedua yang ditandai merah tersebut diganti dengan hamzah. Kenapa? Liuku'iha ba'da alifi mafa'iluh, karena alif tersebut jatuh setelah alif dari wazan mafa'iluh. Wa kanatil alifu tsaniyatu zaidatan fil mufradih, dan alif tersebut merupakan alif zaidah ketika mufrad. Fasoroh rosailuh, maka menjadi lafadz rosailuh. Dengan kesimpulan, dalam video ini membahas 3 topik utama dalam i'lal bil qalbi, yaitu mengubah waw atau iya menjadi alif, dan yang kedua adalah mengubah iya menjadi waw, dan yang ketiga adalah mengubah alif menjadi hamzah.